Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kelompok 2 lagi ada penelitian di kampung Cirende. Mau tahu kan kelanjutannya nanti kita ngapain? Wait, sebelumnya kita kenalan dulu sama anggota kelompok 2, yaitu ada Zarifa Azra, Dia Rubaiah, Ahmad Izzuddin, Fikri Al-Kautsar, dan Fauzi Firmansyah. Stay tune terus! Jangan lupa. Kampung Adat Cirende terletak di kota Cimahi, tepatnya di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Lewi Gajah. Masyarakat Kampung Adat Cirende masih memegang teguh budaya Sunda dan ajaran leluhur. Sehingga ketika pengunjung memasuki kampung adat, pengunjung akan merasakan kentalnya budaya Sunda di dalam perkampungan. Dan sampai saat ini regenerasinya masih terus dijaga dan dibina. Nuansa budaya di Kampung Adat Cirende masih sangat kental. Terlihat dari bangunannya yang masih menggunakan bambu atau awi dalam bahasa Sunda. Uniknya, makanan pokok dari masyarakat Kampung Cirende bukan nasi, melainkan singkong yang sudah diolah. Hal itu disebabkan karena pada masa penjajahan Belanda sekitar abad ke-19 terjadi krisis pangan, sehingga beras menjadi sangat langka. Mereka tidak memakan beras, yaitu sebagai bentuk protes warga Sunda terhadap Belanda. Akhirnya, masyarakat Kampung Adat Cirende berpedoman pada prinsip hidup yang mereka anut, yaitu pikukuh tilu. Teboga sawah asal boga pare, teboga pare asal boga beas, teboga beas asal bisa nyagu, teboga nyagu asal dahar, tedahar asal kuat. Artinya, tidak apa-apa tidak punya sawah, yang penting punya padi, tidak apa-apa tidak punya padi, yang penting punya beras, tidak apa-apa tidak punya beras, yang penting punya nasi, tidak apa-apa tidak punya nasi, yang penting bisa makan, tidak apa-apa tidak bisa makan, yang penting kuat. Masyarakat Kampung Adat Cirende menganut sistem kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Ajaran ini dibawa oleh Pangeran Mandrais atau yang biasa dipanggil Kiai Mandrais. Beliau merupakan keturunan dari Kesultanan Gebang, yaitu sebuah kesultanan di Cirebon Timur. Pangeran Mandrais juga dikenal sebagai Pangeran Sadewa Alibasa yang dibesarkan dalam tradisi Islam dan tumbuh sebagai seorang yang paham agama. Namun, kemudian Pangeran Mandrais mengembangkan pemahaman yang dianutnya dari tradisi masyarakat Sunda agraris. Adapun doktrin yang dianut oleh masyarakat Kampung Adat Cirende yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki konsep dakwah atau ceramah. Masyarakat Kampung Adat Cirende yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan tidak memiliki konsep penyebaran kepercayaan seperti dakwah atau ceramah. Seseorang yang ingin masuk ke dalam kepercayaan Sunda Wiwitan dipersilahkan dan tidak ada paksaan. Kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan ajaran yang berasal dari leluhur. Mereka menganut prinsip berkehidupan, saha kuring, dimana kuring, dan kuring hirup nyerah kamana. Yang artinya, siapa saya, dari mana saya, dan mau kemana saya setelah ini. Yang kedua, masyarakat Kampung Adat Cirende tidak memiliki kepercayaan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka menganut konsep reinkarnasi, yaitu mereka menganggap manusia berasal dari tanah dan kembali ke tanah lalu menjadi tumbuhan dan begitu pun seterusnya. Yang ketiga, mereka melakukan peribadatan dengan kegiatan waktu 5. Waktu 5 adalah proses ibadah yang dilakukan dengan panca indera, di mana mata tidak boleh melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, telinga tidak boleh mendengar apa yang tidak seharusnya didengar, mulut tidak boleh berbicara apa yang tidak seharusnya dibicarakan, hidung tidak boleh menghirup apa yang tidak boleh dihirup, dan sikut tidak boleh saling sikut. Dan yang keempat yaitu jangan memakan keringat orang lain. Artinya, masyarakat Kampung Adat Cirende tidak diperkenankan untuk mengambil hak orang lain. Adapun mitos atau pamali yang dipercayai oleh masyarakat Kampung Adat Cirende, yang pertama ada luwung atau hutan. Masyarakat Kampung Adat Cirende membagi hutan menjadi 3 bagian. Yang pertama, luwung baladahan, yaitu hutan yang digunakan masyarakat untuk berkebun, biasanya ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong, dan umbi-umbian. Yang kedua ada luwung tutupan, yaitu hutan yang dilarang masyarakat untuk datang ke sana, tetapi jika hutan baladahan tidak bisa difungsikan seperti terjadi longsor, kebakaran, dan sebagainya, maka luwung tutupan bisa difungsikan untuk bercocok tanam. Yang ketiga ada luwung larangan, yaitu hutan yang tidak boleh sama sekali untuk didatangi. Menurut masyarakat Kampung Adat Cirende, apapun yang terjadi di hutan larangan itu hanyalah fenomena alam. Tetapi apabila kedua hutan sebelumnya tidak bisa digunakan sama sekali, maka hutan larangan boleh digunakan dengan syarat tidak boleh memakai alas kaki dan tidak boleh memakai kain berwarna merah.
Mitos yang kedua yaitu kabuyutan. Kabuyutan berasal dari bahasa Sunda yaitu uyut yang berarti tempat suci dan tempat mempelajari ilmu keagamaan dalam agama Sunda. Menurut kepercayaan kampung adat Cirende, kabuyutan adalah suatu tempat mata air yang disucikan dan dilarang untuk dimasuki oleh masyarakat dengan alasan air sebagai sumber kehidupan yang tidak boleh dicemari. Dan mitos yang ketiga yaitu ada Gua Panyepan. Gua Panyepan adalah salah satu tempat sakral yang dipergunakan untuk tempat sajen atau tempat persembahan untuk para leluhur. Gua Panyepan pasti ada di setiap rumah penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, dan gua tersebut hanya boleh dimasuki oleh seorang ibu. Jika ada masyarakat adat yang melanggar pantangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang tidak berbentuk hukuman, tetapi berbentuk sanksi moral. Karena menurut kepercayaan Sunda Wiwitan, tidak etis untuk menghukumi sesama manusia, dan biar manusia yang merasakan sendiri akibatnya. Inilah yang membuat Indonesia itu sangat-sangat indah, bukan hanya dari kekayaan alamnya, melainkan juga indah dari kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Sudah saatnya kita sebagai pemuda Indonesia untuk menjaga budaya dan nilai luhur bangsa untuk mengenalkan kepada dunia bahwa Indonesia is wonderful. PAID Kampung Cirende.